Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Putri Maisaro. Aku perwakilan dari SMP Negeri 4, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Nah, jadi di kesempatan kali ini aku akan mendongeng untuk kalian semua. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak ya dongeng apa yang akan aku bawakan untuk kali ini? Nah, dongeng yang aku bawakan untuk kali ini berjudul Penjaga Rupiah dari Pulau Tersembunyi. Di sebuah kota kecil bernama Kota Tarakan, Kalimantan Utara, tinggal seorang siswa SMP bernama Aldi. Ia seperti kebanyakan anak zaman sekarang ini, suka menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game, rebahan, serta bermalas-malasan. Salah satunya malas untuk belajar, apalagi belajar tentang mata pelajaran IPS yang akan hanya membahas sejarah-sejarah lama tentang pahlawan, adat istiadat, dan mata uang rupiah Indonesia yang harus ia kenali. Menurut Aldi, rupiah hanya sebagai alat sekedar tukar bayar. Dan menurut Aldi juga, rupiah tidak sekeren uang luar negeri seperti dolar. Sampai suatu hari, satu kejadian merubah pemikiran Aldi. Di suatu sore di rumah nenek Aldi, ia sedang bermain handphone. Namun seketika sebuah kilau cahaya menarik perhatian Aldi. Ia kemudian mendekat dan melihat sebuah koin bertuliskan angka 100 rupiah dengan rumah adat di atasnya. Ketika ia mengambil koin itu, ia lalu terbawa oleh pusaran angin dan ombak. Lalu ia terjatuh di hutan penuh dengan warna. Sesosok misterius berjubah emas berada di hadapannya dengan wajah peta Indonesia. Sosok itu mulai berbicara. "Halo penjaga baru rupiah." Aldi tampak bingung ketika mendengar hal itu. "Hah? Penjaga apa?" Ia lalu memperkenalkan dirinya pada Aldi. "Namaku Sri Rezeki. Aku adalah penjaga negeri ini. Kamu aku pilih karena telah menyentuh koin waktu." Sri Rezeki pun kembali menjelaskan bahwa Aldi sedang terjebak di sebuah negeri dunia Nusantara, yaitu cerminan dari keuangan bangsa saat ini. Namun, negeri itu tampak retak karena 3 pilar dunia yang merupakan keseimbangan negeri itu telah dicuri oleh pasukan jahat yang bernama pasukan Konsumius yang dipimpin oleh Boboros, sang raja yang boros. Untuk kembali ke dunia nyata, Aldi harus mengembalikan dan menemukan 3 pilar itu, yaitu 1. Cinta rupiah, 2. Bangga rupiah, dan 3. Paham rupiah. Untuk misi pertama, ia dengan kalung teleportasi berada di pasar dan museum yang tampak hancur dan nyaris roboh. Di sana ia melihat sekeliling dan melihat bahwa para warga menggunakan koin asing sebagai alat transaksi dan mereka menjual barang-barang dengan tulisan produk impor, seakan menolak produk-produk lokal yang kita ketahui dengan nama ekspor. Lalu Sri Rezeki pun memerintahkannya untuk membuka suara tentang produk-produk lokal
seperti amplang tarakan, kerajinan bambu, dan rupiah. Ketika Aldi berada di tengah riuh warga, ia kemudian berbicara bahwa kita bisa menggunakan rupiah sebagai alat transaksi. Lalu satu warga menyangkalnya. Apa itu? Rupiah nggak keren. Uang koin seperti ini jauh lebih bergengsi tahu. Aldi kemudian kembali menjelaskan bahwa di rupiah kita bisa melihat gambar para pahlawan sebagai simbol bangsa dan semangat perjuangan untuk dibanggakan. Ia juga menjelaskan bahwa rupiah bisa kita kelola dengan baik seperti menabung, mencatatnya, dan diatur. Para warga tampak mengabaikan Aldi dan kemudian Aldi mulai menyerah. Namun, waktu tampak berulang kembali meminta Aldi untuk terus melakukan hal itu. Lalu, satu persatu warga mulai kembali dan tertarik menggunakan produk-produk lokal dan rupiah. Kini, Aldi berada di tahap akhir. Ia bersama Sri Rezeki muncul di hadapan benteng pasukan Konsumnius. Ia lalu masuk ke benteng itu dan bertemu dengan sang raja, yaitu Raja Boboros. Ketika ia melihat raja itu, betapa terkejutnya ia. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Nah, ternyata raja itu adalah dirinya sendiri. Wajah raja itu menampilkan Aldi yang sedang top up untuk gamenya, menghabiskan waktunya untuk berbelanja diskon, dan tidak pernah menabung. Sri Rezeki pun memberinya 1 juta rupiah dan 3 pilihan. 1. Belanja semuanya sekarang. 2. Disimpan tapi tidak dicatat. Dan 3. Diatur, dicatat, dan disimpan sebagian. Karena mulai tersadar, Aldi lalu memilih opsi yang ketiga. Kini semua pilar tampak bersinar terang. Lalu Sri Rezeki pun memberinya nasihat. Kamu telah menyelamatkan negeri ini. Sekarang kamu tahu bukan bahwa rupiah bukan sekedar alat bayar, tetapi juga sebagai simbol bangsa, semangat perjuangan, dan kunci masa depan. Setelah mendengar itu, Aldi kemudian terbangun dari tidurnya dan masih memegang koin kuno itu. Dari kejadian yang ia alami, ia kemudian belajar. Kini, ia membagi waktunya untuk bermain game dan belajar untuk rupiah. Lalu, ia mulai mencatat pengeluarannya, bangga dengan uang lokal, dan semangat ikut serta dalam lomba keuangan. Nah, itu dia dong yang aku kali ini teman-teman. Aku ingin kalian tahu bahwa setiap individu punya peran dalam menjaga nilai dan martabat rupiah. Bahkan seorang siswa pun bisa menjadi penjaga rupiah dengan lewat hal-hal kecil. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.